Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah produk perbankan syariah. Kali ini kita akan bahas tentang produk rahan atau gadai syariah. Ya. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang menemukan ya di beberapa perbankan syariah itu ada penjualan gadai syariah. Nah, ini saya boleh berbangga dikit ya karena ini produk yang saya create ini pertama kali tahun 2000-an ya. Apa namanya, pada saat ditunjuk menjadi product development di salah satu bank syariah, saya keliling ke semua ahli perbankan syariah bertanya-tanya tentang gadai ya. Ya alhamdulillah, 2 tahun kurang lebih muncullah produk ini ya, gadai syariah. Memang tahap awal dulu, penuh dengan perjuangan pastinya. Nah, sekarang kita sudah merasakan nikmatnya ya, hampir seluruh bank syariah punya ini produk. Baik, kita lanjutkan ya. Dalilnya sih sederhana saja ini, satu ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 83, "Dan jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang." Nah, ya ada barang tanggungan ini rahim ini. Akan tetapi jika sebagian kamu percaya sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan, wah itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. Nah ini ya, jadi intinya bahwa dalam pinjam meminjam boleh kita meminta jaminan ya, apalagi kondisi saat ini ya, kita tidak bisa memastikan pengembalian sebuah pinjaman. Gadai syariah ya definisinya adalah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harga, nilai ekonomis milik nasabah rahin sebagai jaminan marhun atas hutang atau pinjaman yang diterima sehingga pihak yang menerima gadai memperoleh jaminan atau kepercayaan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang pada waktu yang ditentukan. Ya, mekanismenya ini, barang yang digadaikan, ya, mahrun dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak asalkan barang tersebut dapat dijual atau diambil manfaatnya. Di pegadaian syariah, barang yang dapat digadaikan antara lain emas, laptop, sepeda, mobil, tanah, dan benda lain yang memiliki manfaat dan nilai jual. Pemeliharaan marhun ya menjadi tanggung jawab dari rahin karena marhun merupakan milik dari rahin sehingga biaya pemeliharaan dibebankan kepada rahin. Risiko atas kerusakan apabila terjadi kehilangan marhun atau terjadi kerusakan, maka risiko akan ditanggung oleh murtahin sebagai penjaga barang jaminan. Pemanfaatan marhun, murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari marhun. Hal ini karena murtahin diberi amanat untuk menjaga. Pelunasan marhun, apabila rahin tidak membayarkan marhun maupun mencicilnya, maka murtahin berhak melakukan pelelangan terhadap marhun. Pelelangan marhun apabila rahin tidak kunjung membayar utang atau melakukan perpanjangan hingga jatuh tempo, maka murtahin berhak melakukan pelelangan terhadap barang tersebut. Sisa hasil lelang menjadi milik rahin, namun apabila sisa tidak diambil dalam 1 tahun, maka akan disalurkan kepada zakat. Nah ini skemanya kurang lebih ya, rukunnya ada rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan sigot. Ya. Ya, nasabah dapat pembiayaan tapi ditaruh jaminan ya. Nah ini dia. Sesimpel ini ya. Karena pembiayaannya dinilai dari jaminannya itu sendiri ya. Apabila terjadi penjualan atas marhun, ketentuannya adalah sebagai berikut. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Apabila rahin tetap
tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ya, manfaat dan risiko. Manfaatnya bank penyelenggaraan pembiayaan dan keuntungan fee dari setiap transaksi. Buat nasabah membantu pembiayaan jangka pendek, ya ini jangka pendek ya. Risikonya risiko operasional, ya yang disebabkan oleh human error. Ya. Contohnya apa? Misalkan ya pada saat menaksir emas ya, atau menaksir jaminan terjadi kegagalan, ya artinya salah menilai ya, sehingga mungkin pembiayaannya jauh lebih besar daripada nilai jaminannya. Nah, itu dia ya. Jadi bisa terjadi itu. Atau mungkin emas palsu. Nah, ya. Jaminannya palsu ya. Nah, ini banyak terjadi. Itu resikonya ya. Nah, ini referensinya. Kemudian ada fatwanya ya. 25 DSN MUI 3 2002. Di tahun 2002 lama sekali ya. 20 tahun yang lalu. Nah, pada prakteknya, perbankan syariah biasanya hanya mengambil gadai satu barang saja, yaitu emas. Jadi tidak mengambil barang-barang yang lain. Kenapa? Yang pertama, emas memiliki ukuran yang standar. Ya, ya ada karatase, ya 24 karat, 23 karat, dan seterusnya. Jadi ada standarnya. Beda kalau misalkan berlian, ya misalkan berlian, dia nggak ada apa namanya standarnya, ya itu semua berdasarkan subjektivitas pemiliknya. Ya, jadi sulit untuk mengukur gitu, ya. Kemudian yang kedua, ada alat ukur yang standar. Jadi memang ada alat ukurnya. Jadi bukan dikira-kira ya, tapi ada alat ukurnya untuk menentukan karatase emas. Ada timbangannya, timbangan air, dan seterusnya. Nah, ini ada alatnya, ya. Kemudian tidak membutuhkan tempat yang penyimpanan yang luas ya. Bayangkan kalau bank menerima mobil, motor misalkan, mau taruh di mana tuh ya barang-barangnya. Ya. Sehingga apa namanya saat ini bank hanya mengambil gadai emas saja. Ya. Kemudian dapat diasuransikan. Nah, emas itu kan bisa diasuransikan, ya. Jadi disimpan di sebuah penyimpanan. Jika terjadi kehilangan, maka nanti pihak asuransi bisa mengganti. Ya, pastinya ada premi tertentu yang harus dibayar oleh bank syariah. Ya, jadi secara penyimpanan aman ya, secara penyimpanan aman. Kemudian yang kelima, nilainya cenderung naik, ya, cenderung tetap bahkan naik. Nah, ini jadi secara risiko terhadap nilai juga terlindungi, gitu kira-kira. Ya, tidak kalau misalkan motor, misalkan itu kan ada kemungkinan justru turun harganya. Itu makanya kemudian bank syariah mengambil emas ya sebagai apa namanya objeknya ya. Walaupun pada prakteknya hampir sekarang sudah mulai menjamur nih gadai-gadai ya di sekitar kita ya, laptop, ya, handphone dan lain-lain ya. Tapi memang kan core bisnisnya berbeda. Kalau bank itu ya memang di pembiayaan ya, di pembiayaan dan mungkin kapabilitasnya juga belum ke sana ya. Berbeda dengan pegadaian. Pegadaian memang orang dilatih untuk menaksir sebuah barang ya tertentu. Jadi mereka punya kapabilitas untuk itu. Nah, ini apa namanya emas ya. Kemudian berkembang nih dari produk gadai emas ini berkembang kemana-mana ya. Kenapa? Karena memang emas ini punya nilai investasi yang spesifik ya, yang agak berbeda. Misalkan kita investasi kan bisa macam-macam, bisa ke properti ya, beli rumah, bikin kos-kosan dan lain-lain ya, deposito, saham, reksadana emas. Ini bisa pilih-pilihan ya.
Anda bisa pilih mau investasi kemana ya. Tapi dari risiko kita lihat yang paling rendah itu ya emas ya. Kenapa? Karena nilainya itu juga eh, cenderung naik atau tetap ya. Kalau kita cari properti ya, resikonya tinggi. Kenapa? Bisa jadi ada pemalsuan ya, ada sertifikat ganda dan lain-lain. Ya, kalau deposito juga rendah pasti dijamin oleh pemerintah. Saham tinggi ya tergantung kondisi ya. Kalau tiba-tiba sahamnya rontok ya jatuh kita ya. Kalau reksadana sedang ya karena dia memang diatur oleh manajer investasi. Yang paling rendah ya emas ya. Pastinya emasnya yang aman adalah logam mulia ya karena logam mulia itu punya sertifikat khusus ya dari kalau di Indonesia ini Antam ya PT Antam Aneka Tambang. Kemudian dari segi hasil ya memang properti itu tinggi ya deposito rendah, saham tinggi, reksadana sedang, emas ini sedang ya karena memang dia tapi bergerak terus ya, bergerak terus. Ya mengikuti inflasi lah kira-kira begitu ya. Jadi harga emas dulu harga emas tahun 2000-an itu masih di angka 400.000, 500.000 1 gram. Sekarang udah 1 juta. Nah, ini dia. Jadi hampir 100% ya kenaikannya. Likuiditas ya. Cara mencairkan kalau properti ya kita punya kontrakan ya. Kalau kita butuh uang ya susah ya kita harus jual dulu ya. Tidak semudah menjual mobil ya. Deposito mudah tinggal cairin. Reksadana, saham mudah, emas apalagi ya tinggal dijual saja. Siapapun mau beli emas ya. Ya, jadi inilah kira-kira kondisi seperti ini yang memungkinkan kemudian bank syariah melakukan ekspansi terhadap produknya. Tadinya hanya di program gadai emas, sekarang sudah mulai masuk ke cicil emas, tabungan emas, ya. Nah, ini menarik buat masyarakat ya, yang memang saat ini juga kondisinya kurang meyakinkan untuk usaha, jadi orang mencari investasi yang paling baik lah kayak begitu ya. Ya itu salah satunya emas ya. Beli emas dengan harga sekarang kemudian dicicil. Nah, gitu kira ya. Menabung juga ada ya, menabung emas. Nah, ini salah satu contohnya ya, tahun 90-an uang 4 juta itu bisa beli motor ya, tapi 2014 uang 4 juta hanya bisa beli sepeda ya. Ya. 4 juta itu tahun 90-an itu setara dengan 200 gram emas ya. 2014 itu setara dengan 8 gram emas. Luar biasa ya perubahannya ya. Jadi kita berpikir ulang nih dulu kenapa kita nggak beli emas gitu ya. Nah ini dia. Mungkin salah satu hal juga nih buat kita untuk mulai melakukan investasi ya dalam beberapa bucket gitu ya, dalam beberapa keranjang ya. Kalau kita punya uang, kita sisihkan sebagian untuk beli emas, ya sebagian untuk ditabung, ya sebagian untuk investasi dan lain-lain ya. Jadi jangan semuanya ditaruh di deposito. Kalau semuanya ditaruh di deposito, bayangkan 4 juta ya tahun 90 sama 2014 itu jauh sekali daya belinya ya. 90 bisa beli motor, 2014 cuma bisa beli sepeda. Nah, ini salah jangan sampai kita salah. Ya, itu makanya Bank Syariah kemudian mengembangkan produknya dari tadinya gadai emas ya menjadi ke produk-produk lainnya seperti investasi emas ya. Nah, jadi ini buat rekan-rekan sekalian, silahkan ini menjadi sebuah wacana ya untuk mulai dari sekarang menabung ya, menabung emas ya, disisihkan. Kalau nggak salah di beberapa bank atau di Pegadaian Syariah itu sudah ada menabung emas-emas mikro ya, jadi nggak harus 1 gram. 1 gram kan lumayan 1 juta, tapi kalau misalnya kita nyetor 100.000 itu bisa dia ya, setor 100.000, 100.000 1 bulan ya. Jadi kita punya pegangan dalam bentuk emas gitu ya. Tapi jangan semuanya juga taruh di situ ya. Tapi nggak apa-apa juga karena memang kita bisa tarik kapanpun sebetulnya ya. Saya rasa itu ya, rekan-rekan sekalian.
gadai emas, intinya ini adalah produk yang agak berbeda ya, karena di bank konvensional nggak ada gadai, hanya ada di bank syariah. Ya, makanya, ini juga merupakan salah satu produk yang, luar biasa ya buat masyarakat, apa namanya, kenapa, karena memang kalau mereka berhubungan dengan gadai biasanya kan dia ke Pegadaian. Nah, sekarang sudah ada alternatif ke bank syariah, ya. Nah, di bank syariah orang nggak lagi ragu-ragu, karena kalau ke bank syariah dia datang, dia belum ya, orang orang tidak akan melihat dia sebagai, mau ngambil apa begitu ya. Tapi kalau orang ke Pegadaian dia keluar pasti dia bawa uang ya. Nah, ini, eee, dari sisi risiko keamanan, berbahaya ya, tapi kalau ke bank kan bisa macam-macam. Nah, jadi, silakan ini bisa kita manfaatkan. Bahkan sekarang sudah mulai masuk ke elektronik ya, tabungan elektronik emas ya. Jadi kita nggak perlu datang, kita tinggal transfer aja, ini bisa jadi, tabungan emas. Ya, luar biasa ya. Jadi teman-teman sekalian, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa ini adalah produk-produk yang ada di masa kini, ya. Belum tentu akan seperti seperti ini terus. Dia akan terus berubah ya, berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Apa itu? Teknologi. Ya, karena itu jangan pernah sepelekan teknologi, ikuti terus, jangan sampai kita tertinggal ya dalam bidang pengetahuan ataupun bisnis ya. Bisnis kita kalau masih belum menggunakan teknologi, kita harus berusaha, ini apa, kira-kira, eee, teknologi apa yang bisa, apa namanya, kita adopsi ke dalam bisnis kita. Ya pasti segala sesuatu di masa depan akan terkait dengan teknologi. Baik dari saya sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa kirim email ke zulkifli24@yahoo.com atau, eee, isi komen di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.